Keajaiban datang, Timnas Indonesia mendadak beruntung jelang pertarungan sengit dengan Irak. Apa yang sebenarnya terjadi? Erick Thohir ungkap strategi tersembunyi menggemparkan, suntikan motivasi untuk Timnas Indonesia yang bikin mimpi setinggi langit. Apa yang tidak terungkap? Terungkap rencana misterius Jay Itzes untuk menyatukan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Apa saja langkahnya? Menggegerkan. Hanya 8 pemain Liga 1 terpilih oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan besar Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Siapakah mereka? Penemuan hebat. Indra Syafri ungkap 5 bakat keturunan berbakat di Belanda untuk Timnas Indonesia U20. Siapakah pemain nomor 1 yang bikin terpukau? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Timnas Indonesia siap bikin kejutan. Sebelum bentrok dengan Irak dan Filipina, mereka akan terlibat dalam laga uji coba misterius. Apa yang mereka persiapkan? Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengumumkan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi beberapa laga uji coba sebelum menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga uji coba ini bertujuan untuk meningkatkan persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi 2 pertandingan terakhir di Grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwalnya Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk meraih hasil yang baik dalam 2 pertandingan tersebut. Sumarji mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan berkumpul untuk memulai pemusatan latihan pada akhir bulan ini, tepatnya pada 27 Mei 2024. Dia juga mengungkapkan bahwa PSSI sedang mempertimbangkan untuk menggelar laga uji coba pada tanggal 2 Juni sebagai bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Pertandingan pertama tanggal 6, tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi akan menyiapkan uji coba, kata Sumarji. Namun Sumarji belum mengungkapkan siapa lawan uji coba Timnas Indonesia. PSSI masih mencari negara yang dapat diundang ke Indonesia untuk menjadi lawan uji coba. Sebelumnya ada rumor bahwa Malaysia akan menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia. Kemungkinan besar Malaysia akan menjadi lawan Timnas Indonesia karena mereka merupakan negara tetangga dan perjalanan ke Indonesia relatif mudah bagi mereka. Keajaiban datang, Timnas Indonesia mendadak beruntung jelang pertarungan sengit dengan Irak. Apa yang sebenarnya terjadi? Timnas Indonesia memiliki keuntungan sebelum melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka bisa memulai pemusatan latihan lebih awal dari negara lain. Hal ini penting karena setelah gagal di Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia harus fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 dianggap penting. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua dalam Grup F dan mereka butuh 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Apalagi keberhasilan lolos ke putaran ketiga akan membawa Timnas Indonesia langsung ke Piala Asia 2027 tanpa babak kualifikasi. Selain itu, ini juga akan menjadi kali pertama mereka lolos ke putaran ketiga, yang sebelumnya selalu terhenti di putaran kedua. Keuntungan lain adalah pemain sudah menyelesaikan musim bersama klub mereka sehingga bisa memulai pemusatan latihan lebih awal. Sebagian besar pemain Liga 1 Indonesia sudah selesai pada akhir April, sementara pemain yang bermain di luar negeri juga sudah menyelesaikan musim mereka. Meskipun ada beberapa pemain yang masih memiliki jadwal sampai awal Juni, kesempatan untuk memulai pemusatan latihan sebelum tanggal 3 Juni masih terbuka. Hal ini akan membantu Timnas Indonesia dalam persiapan yang lebih matang untuk pertandingan melawan Irak. Erick Thohir ungkap strategi tersembunyi menggemparkan, suntikan motivasi untuk Timnas Indonesia yang bikin mimpi setinggi langit.
Apa yang tidak terungkap? Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memberikan semangat kepada Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 36 negara yang bertanding, 18 akan lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mencapainya. Peserta dibagi menjadi 3 grup masing-masing dengan 6 tim. 2 tim terbaik dari setiap grup akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Dari 18 negara, mereka dibagi ke 3 grup. Tim peringkat 1 dan 2 akan langsung ke Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Tim peringkat 3 dan 4 dari tiap grup akan melanjutkan ke putaran keempat dan kemudian ke putaran kelima hingga play-off interkonfederasi. Erick Thohir menekankan pentingnya mimpi dan kerja keras. Dia memberi contoh timnas U23 yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23, hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Siapa yang pernah berpikir timnas U23 bisa menjadi nomor 4 terbaik di Asia? Tidak pernah kan, tapi mereka berhasil, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Irak dan Filipina. Pertandingan pertama melawan Irak akan digelar pada 6 Juni 2024, diikuti oleh pertandingan melawan Filipina 5 hari kemudian. Kedua pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terungkap rencana misterius Jay Itzes untuk menyatukan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Apa saja langkahnya? Jay Itzes menyemangati timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Dia merasa bangga bisa mewakili Indonesia di kancah internasional, terutama karena Indonesia telah lama menantikan kesempatan tampil di ajang tersebut. Sejak Piala Dunia pertama kali diadakan pada tahun 1938 di Prancis, harapan untuk bisa berpartisipasi semakin mendekati kenyataan. Jay optimis bahwa setelah menunggu selama 88 tahun, impian itu akan terwujud. Performa imbang melawan Filipina dan 2 kemenangan beruntun atas Vietnam telah membawa Indonesia ke posisi runner-up di klasemen grup F. Hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Kita sudah mengambil langkah baik dengan memenangi 2 laga terakhir versus Vietnam. Sekarang kami harus menghadapi Irak dan Filipina, kita tunggu hasilnya. Kami tak ingin melihat terlalu jauh ke depan, hadapi 1 persatu dahulu, ujar Jay Itzes kepada FIFA. Jay sendiri sebagai salah satu pemain yang telah dinaturalisasi, turut berkontribusi dalam kemajuan timnas Indonesia. Debutnya yang impresif melawan Vietnam di Gelora Bung Karno membuatnya merasa spesial, terutama karena dukungan yang diberikan oleh para supporter. Menghadapi Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi menjadi tantangan selanjutnya bagi timnas Indonesia. Jay menekankan pentingnya mempertahankan momentum positif dan berkonsentrasi pada 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kami tahu itu takkan mudah, kami harus mempersiapkan diri dengan baik, jelas Jay Itzes. Sebagai seorang pemimpin di lapangan, Jay berusaha menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia. Karakter dan kemampuannya dianggap cocok untuk menjadi kapten timnas Indonesia. Selain itu, Jay juga memiliki visi untuk mengangkat nama sepak bola Indonesia di kancah internasional. Di luar lapangan, Jay juga mendapat dukungan besar dari para penggemar yang sudah memanggilnya dengan sebutan Bang Jayadi. Semangat dan dedikasinya tidak hanya untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia, tapi juga untuk mengukuhkan posisi Indonesia dalam dunia sepak bola global. Menggegerkan, hanya 8 pemain Liga 1 terpilih oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan besar timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Siapakah mereka? Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanggil semua pemain yang bermain di luar negeri untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka hanya 8 pemain dari Liga 1 Indonesia yang akan dipilih oleh Shin Tae-yong untuk 2 pertandingan penting tersebut.
Saat ini Timnas Indonesia memiliki 2 pertandingan tersisa untuk memastikan tempat mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda berada di jalur yang tepat dengan menempati posisi kedua di grup F dengan total 7 poin. Dengan keunggulan 4 poin dari Vietnam yang berada di peringkat ketiga, Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin lagi untuk mengamankan posisi kedua di grup F tersebut. Namun mereka juga bisa lolos jika Vietnam kalah dalam 1 pertandingan saja. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tidak ingin bergantung pada hasil pertandingan tim lain. Oleh karena itu, Timnas Indonesia tetap bertekad untuk meraih kemenangan saat melawan Irak dan Filipina di Stadion GBK. Tidak mengherankan jika Shin Tae-yong membutuhkan pemain terbaiknya untuk menghadapi Irak dan Filipina. Dari para pemain yang dimiliki saat ini, ada kemungkinan bahwa ia akan memilih untuk memanggil 17 pemain yang bermain di luar negeri. Pemain-pemain tersebut termasuk Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratama Arhan, Justin Hubner, Maarten Paes, Jay Itzes, dan Marcelino Ferdinand, serta beberapa lainnya. Dengan mempertimbangkan bahwa Shin Tae-yong biasanya memanggil 25 pemain dalam 4 laga terakhir Timnas Indonesia, kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi saat melawan Irak dan Filipina. Jika 17 slot sudah diambil oleh pemain yang bermain di luar negeri, maka 8 slot tersisa akan diisi oleh pemain dari Liga 1. Saat ini perhatian tertuju pada 8 pemain Liga 1 yang akan dipilih oleh Shin Tae-yong. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Witan Sulaiman mungkin akan menjadi pilihan, karena mereka merupakan pemain kunci yang sering dipercayakan oleh Shin Tae-yong. Di balik keputusan kontroversial Elkan Bagot, pengorbanan tingginya malah dituduh kehilangan nasionalisme. Kisahnya bikin merinding. Nama Elkan Bagot menjadi sorotan netizen Indonesia karena absennya dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. PSSI telah mengirim surat kepada klub Elkan Bagot Ipswich Town meminta pemain tersebut diperbolehkan untuk bermain dalam pertandingan tersebut. Harapannya Elkan Bagot bisa bergabung karena Ipswich Town tidak memiliki pertandingan lagi hingga akhir musim. Namun hingga hari pertandingan, Elkan Bagot tidak muncul. Netizen Indonesia mengecamnya di akun media sosial Instagram Elkan Bagot dengan beberapa bahkan menyatakan bahwa Bagot tidak nasionalis karena memilih untuk tidak bermain bersama Timnas Indonesia U23. Namun akun @ftidn yang biasa membahas pemain keturunan angkat suara untuk membela Elkan. Mereka memastikan bahwa Bagot adalah pesepak bola yang memiliki nasionalisme tinggi yang telah rela meninggalkan banyak keuntungan di Inggris demi memiliki paspor Indonesia. Saat diserang oleh netizen, Elkan tidak memberikan perlawanan. Dia tetap diam bukan karena kurang nasionalis, tapi untuk menghindari memperpanjang masalah. Dalam wawancara dengan BBC awal tahun ini, Elkan Bagot mengungkapkan bahwa dia tidak ingin terlalu terlibat dalam media sosial, berbeda dengan beberapa pemain Timnas Indonesia lainnya yang aktif di Instagram. Dia memilih untuk tidak membuka Instagram pada hari-hari pertandingan atau setelah pertandingan karena komentar dari orang lain yang bisa mengganggu konsentrasi dalam bermain. Kesimpulannya, cinta Elkan Bagot kepada Indonesia diyakini tetap besar. Jika dipanggil, diprediksi bahwa Elkan Bagot akan memberikan segala tenaganya saat Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di 2 laga terakhir grup F. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Penemuan hebat. Indra Syafri ungkap 5 bakat keturunan berbakat di Belanda untuk Timnas Indonesia U20. Siapakah pemain nomor 1 yang bikin terpukau? Indra Syafri selaku pelatih Timnas U20 telah berada di Belanda sejak pekan lalu. Tujuannya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi untuk bermain untuk Timnas Indonesia U20 dan kemudian dipromosikan ke tim senior. Timnas Indonesia 20 sangat membutuhkan pemain keturunan yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan mereka untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025.
Melalui akun Instagramnya, Indra Syafri mengungkapkan bahwa tim nasional U20 memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri untuk dipantau, baik secara langsung di Belanda maupun melalui rekaman pertandingan. Mereka berusaha keras untuk mencapai tujuan tertinggi mereka, yaitu lolos ke turnamen usia muda terbesar FIFA World Cup U20 tahun 2025. Indra Syafri juga membagikan foto bersama 5 pemain keturunan Indonesia yang ditemuinya di Belanda. Siapa saja mereka? Jensraven FC Dordrecht U21, seorang penyerang berusia 18 tahun yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Diharapkan dia bisa bermain saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Safi Woustra SC Heerenveen U21, seorang gelandang sentral dan winger kanan berusia 19 tahun yang saat ini bermain untuk SC Heerenveen U21. Maurus Mohinoke FC Dordrecht U21, rekan setim Jensraven di FC Dordrecht U21, berusia 19 tahun dan biasa bermain sebagai winger kiri. Dion Marks NEC Nijmegen U21 berusia 18 tahun berperan sebagai bek tengah dan diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Kayak Simons Vitus Arnhem U21, seorang fullback kiri berusia 19 tahun yang telah memiliki pengalaman bermain untuk timnas Belanda di berbagai level usia. Para pemain di atas diprediksi akan diuji oleh Indra Syafri saat timnas Indonesia U20 berpartisipasi dalam Toulon Cup 2024 di Perancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Timnas Indonesia U20 akan bertanding di grup B dengan Jepang, Panama, Italia, dan Ukraina. Kita akan melihat siapa dari para pemain ini yang akhirnya akan mendapatkan paspor Indonesia. Ledakan klasemen FIFA. Kemenangan besar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal mengubah semua perhitungan. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Irak dan Filipina dalam 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peringkat FIFA mereka akan melonjak drastis. Menurut perhitungan dari situs Football Ranking, tim yang dilatih oleh Sintayong bisa naik 7 peringkat dari peringkat 134 ke peringkat 127 dunia jika mereka berhasil meraih kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Irak akan memberikan tambahan 19,3 poin dalam ranking FIFA untuk timnas Indonesia, sementara kemenangan melawan Filipina akan menambah 11,84 poin. Jika dijumlahkan, total tambahan poin yang bisa didapatkan oleh timnas Indonesia dari kedua pertandingan adalah 14 poin, yang akan membuat total poin mereka naik menjadi 1.133 dari 1.102 poin sebelumnya. Pertanyaannya, kemudian negara mana saja yang akan tergeser jika timnas Indonesia berhasil memenangkan kedua pertandingan tersebut? Mereka adalah Kepulauan Faroe, Kepulauan Solomon, Rwanda, Gambia, Nigeria, Republik Afrika Tengah, dan Sudan. Namun, peningkatan posisi ini juga tergantung pada hasil buruk yang dialami oleh negara-negara tersebut. Misalnya, Niger harus menghadapi lawan tangguh seperti Kongo dan Maroko dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Begitu pula dengan Kepulauan Faroe yang akan menghadapi lawan kuat seperti Estonia dan Makedonia Utara dalam Baltic Cup dan UEFA Nations League 2024-25. Satu hal yang pasti, satu kemenangan atas Irak atau Filipina akan memastikan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini mereka akan diuji oleh negara-negara kuat Asia seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Iran, dan lainnya. Skandal terkuak. Langkah sensasional PSSI bikin gempar dunia sepak bola, proteksi terhadap timnas Indonesia dari teror netizen. PSSI telah mengambil langkah untuk melindungi para pemain timnas Indonesia dari perilaku bully oleh netizen di media sosial. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengungkapkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, serta bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Kominfo.
Banyak netizen yang sering melakukan bully terhadap para pemain timnas Indonesia. Salah satu contohnya adalah Marcelino Ferdinand yang baru-baru ini mengalami bully saat bermain dengan timnas Indonesia U23. Netizen mengkritik performanya yang dianggap terlalu egois dan kolom komentar di media sosial miliknya langsung dipenuhi dengan kritikan. PSSI menyadari bahwa situasi ini bisa mengganggu mental para pemain. Oleh karena itu mereka telah merancang konsep perlindungan untuk para pemain timnas Indonesia di semua level. Arya menyatakan bahwa PSSI sudah memiliki konsep tersebut sejak beberapa bulan lalu. PSSI akan bekerja sama langsung dengan Meta dan Kominfo untuk menangani kasus bully ini. Kasus bully tidak hanya terjadi pada pemain timnas Indonesia, tetapi juga terhadap pemain dan Federasi Sepak Bola Guinea setelah kekalahan timnas Indonesia U23 dalam perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Arya menambahkan bahwa mereka akan berusaha memberikan usulan kepada Meta, TikTok, Twitter, dan platform lainnya agar akun-akun yang melakukan tindakan rasisme dan sejenisnya dapat diblokir oleh platform tersebut. Arya sangat kesal dengan perilaku rasis netizen Indonesia. Dia tidak ingin aksi semacam itu terjadi lagi di masa depan. Oleh karena itu, PSSI akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan aturan dan regulasi yang akan melindungi pemain dan negara-negara lain dari tindakan rasisme di media sosial. Di luar dugaan, di balik kedekatan Vietnam dan timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024, fakta mengejutkan dari pembagian pot. Vietnam dan timnas Indonesia berpotensi bertemu dalam babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara baru-baru ini mengumumkan pembagian pot undian untuk babak tersebut. Mereka membagi 10 tim ASEAN ke dalam 5 pot berdasarkan hasil peserta dalam 2 edisi terakhir. Pot unggulan atau pot 1 diisi oleh Thailand dan Vietnam karena prestasi mereka. Timnas Indonesia bersaing dengan Vietnam untuk mendapatkan slot pot 1 karena keduanya tampil impresif dalam 2 edisi terakhir meski Vietnam memiliki keunggulan dengan peringkat ketiga pada edisi 2020. Vietnam akhirnya menempati pot 1 sementara Indonesia di pot 2 bersama Malaysia. Pot 3 diisi oleh Filipina dan Singapura, pot 4 oleh Myanmar dan Kamboja, dan Laos, dan 1 tim lagi antara Brunei Darussalam atau Timor Leste di pot 5. Pembagian pot ini menciptakan potensi pertemuan menarik di babak penyisihan grup. Timnas Indonesia mungkin akan bertemu dengan Vietnam yang diinginkan oleh beberapa pihak, termasuk media Vietnam, untuk balas dendam karena kekalahan mereka dari Indonesia dalam pertemuan terakhir. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik memiliki dendam pribadi pada Shin Tae-yong pelatih Indonesia karena pernah dikeluarkan dari skuad Seongnam Ilhwa Chunma oleh Shin pada tahun 2008. Harapannya adalah untuk mengalahkan Shin Tae-yong di Piala AFF mendatang. Potensi bentrokan antara Vietnam dan Indonesia dalam turnamen mendatang telah menciptakan antisipasi dan ketegangan di antara kedua tim.